Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita mengusap khuf, yang kita usap bagian mana? Jawabnya bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal yang menginjak najis dan kotorannya bagian bawah. Tapi kenapa yang diusap itu bagian atas? Ketika kita buang angin, kemudian kita berwudu, yang dicuci yang mana? Ternyata yang dicuci bukan pantat kan? Yang dicuci adalah tangan, wajah, kepala, demikian pula kaki. Coba deh kita pikirkan secara akal pikiran kita. Kira-kira masuk di akal nggak ya? Jawabnya mungkin kalau kita cerna-cerna sulit sekali. Nah, di sini kita mengambil sebuah faidah bahwa agama kita bukan berdasarkan ra'yu. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil mashi min a'la." Kalaulah agama ini berdasarkan kepada ra'yu, tentunya bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Walaqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu dhahira khuffaihi. Tapi aku justru melihat Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, justru aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuf. Subhanallah, perkataan Ali bin Abi Thalib hendaknya kita renungkan baik-baik. Ya, kalaulah agama kita ini berdasarkan ra'yu, tentunya bagian bawah lebih berhak untuk dicuci atau diusap daripada bagian atas. Seakan beliau mengatakan agama kita bukan berdasarkan ra'yu, tapi agama kita berdasarkan wahyu. Ra'yu artinya pendapat dan akal pikiran. Agama kita berasal dari Allah, maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Walaupun secara ra'yu kita mungkin kita tidak bisa mencernanya. Makanya berapa banyak terkadang perkara-perkara yang sulit sekali untuk dicerna oleh akal kita. Tapi tentunya orang yang beriman dan bertakwa akan berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Iya. Kenapa demikian? Karena ia beriman bahwa Allah lebih tahu dari hambanya. Bahwasanya ilmu Allah meluasi segala sesuatu. Sedangkan ilmu kita sangat sempit sekali. Akal kita sangat terbatas sekali. Maka apabila akal kita memikirkan sesuatu yang bukan di luar kemampuannya, pasti akan rusak. Maka kewajiban kita akal Islam, di dalam hal beragama ini adalah kita senantiasa sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Walaupun di sana ada perkara-perkara yang bisa dicerna oleh akal pikiran kita. Karena yakinlah bahwa dalil yang sahih tidak mungkin bertabrakan dengan akal yang sehat. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan akal yang bisa mencernanya dengan baik. Tapi ketika ra'yu kita tidak bisa mencernanya, ra'yu kita tidak bisa sampai kepadanya, kewajiban kita adalah untuk sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Allah Ta'ala berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Demikian pula kaum mukminin pun beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul dari mereka, dari Rabb-nya. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, dan para Rasulnya. Dan kami tidak pernah membeda-bedakan antara para Rasul satu dengan yang lainnya. Dan mereka pun berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Inilah jiwa yang hanif. Jiwa yang betul-betul meyakini bahwa Rabb-nya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Untuk senantiasa sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang-orang yang tertipu dengan akalnya. Dia merasa bahwasanya akalnya itu meliputi segala sesuatu.
Sehingga akhirnya dia tolak wahyu dengan alasan katanya tidak masuk di akalnya. Dia tolak dalil dari Al-Quran dan hadis dengan alasan katanya tidak masuk secara logikanya. Maka ini hakikatnya ya akhul Islam, perbuatan atau dia adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seakan-akan dia akalnya lebih tinggi daripada wahyu yang Allah turunkan kepada hambanya. Tak layak bagi seorang hamba berkata demikian. Sehebat apapun hamba, siapa dia? Profesor? Siapa dia? Doktor? Tidak akan sehebat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu untuk menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu menciptakan lalat yang kecil sekalipun juga. Kalau dia tidak mampu untuk itu, akal pun tidak akan mampu untuk mencerna terkadang apa yang Allah turunkan berupa syariatnya. Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa sami'na wa ata'na. Terlebih dalam perkara-perkara yang sifatnya gaib. Akan adanya azab kubur, akan adanya surga dan neraka, akan adanya sesuatu yang wajib kita imani. Ya, mungkin kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita sulit sekali untuk mencernanya. Makanya ya akal Islam, agama kita tidak diletakkan pada akal manusia. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari berkata, "I'lam rahimakallah anna hadzal din lam yudha' ala uqulir rijal." Bahwa agama ini tidak pernah diletakkan pada akal manusia. Akal manusia bukan parameter, tapi yang menjadi parameter adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Lau kana dinu birra'yi, kalaulah agama itu berdasarkan ra'yu, tentu bagian bawah khuf lebih berhak untuk dihapus daripada bagian atasnya. Tapi aku malah melihat Rasulullah SAW mencuci atau mengusap bagian atasnya dan tidak mengusap bawahnya. Maka ya akhul Islam, inilah jiwa seorang mukmin. Sami'na wa ata'na. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.